Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Nairedbab. Selamat datang di channel Nairedbab. Senang banget aku bisa bikin konten lagi. Tapi jangan lupa untuk like, comment, subscribe biar aku semangat terus untuk bikin video selanjutnya. Spesial di video kali ini aku akan bahas tentang judul kamu bakal capek kalau melakukan ini. Kira-kira apa ya yang kamu lakukan sampai bisa bikin hidup kamu capek? Tonton videonya sampai selesai. Pertama, hidup kamu bakal capek banget kalau kamu berharap kepada manusia. Kita pernah dengar kalimat dari orang yang katanya selalu mengucapkan, lo jangan berharap sama manusia, bakalan sakit, bakalan kecewa. Dan ini benar adanya. Bukan cuma sama manusia aja. Ketika kita berharap pada keinginan yang ingin kita wujudkan tapi nggak kecapai, itu akan juga kecewa. Karena sebenarnya orang-orang yang memiliki keinginan dan harapan yang sangat tinggi, itu kadar rasa kecewanya juga tinggi. Tapi orang-orang yang berproses, dia tidak pernah berharap lebih dengan prosesnya itu. Ketika tidak terwujud, dia gak begitu down, dia gak begitu drop. Kenapa sih bisa kadar kekecewaan itu sama tingginya dengan keinginan agar itu terwujud? Karena itu tuh kayak berbarengan gitu loh. Kalau misalkan kita berharap, otomatis di harapan itu, berapa besar harapan itu, begitu pula juga berapa besar rasa kecewanya di situ. Kita nggak bisa menjadi orang yang tenang aja gitu, ini pasti berhasil. Karena akan ada selalu power yang lebih besar daripada planning dan rencana manusia, yaitu power sang pencipta. Jadi kalau kamu pengen berharap pada sesuatu, kalau kamu pengen sesuatu itu terwujud, kamu harus mempertimbangkan seberapa besar kecewanya ketika ini semua nggak terwujud. Orang tuh selalu pengen mengharapkan yang manis-manis, tapi jarang orang yang berpikir pahit-pahitnya dulu. Kenapa bisa kita sebagai manusia selalu ingin berpikir manis-manis, sedangkan yang pahit-pahitnya kita nggak mau pikirin? Karena setiap orang akan selalu pengen yang indah-indah, yang enak-enak. Kalau yang pahit-pahit tuh kayaknya nggak mau dipikirin deh. Tapi ternyata untuk meminimalisir kadar kecewa itu, kita harus memikirkan resiko dan hal yang pahit-pahit yang pasti akan terjadi. Orang yang mentalnya kuat itu yang udah terbiasa dengan kegagalan. Tapi orang yang lemah, orang yang takut akan kegagalan. Makanya kita gak bisa menyimpulkan terlalu dini untuk sesuatu yang belum pasti akan bisa terwujud. Setiap orang punya keinginan, setiap orang punya cita-cita, punya harapan. Tapi orang yang kuat adalah orang yang dilatih oleh kegagalan. Yang kedua, kamu bakalan capek kalau membandingkan kenyataan dan harapan. Orang kalau terus ada di zona pikirannya yang traveling, pikirannya yang berpikir seandainya, kalau aja, seharusnya, itu tuh bakal bikin hidup kamu capek. Kenapa kamu capek? Karena kamu mikirnya itu cuma ada di otak kamu aja gitu. Pada realitanya kamu gak mau ngeliat gitu. Kamu cuman berimajinasi, membayangkan. Itu bakal melelahkan. Berharap sama suatu hal akan itu terwujud tuh gak salah. Tapi ketika kamu membandingkan kenyataan, realita yang ada dengan harapan kamu, kalau aja kejadiannya gak kayak gini. Dan kalau kamu berandai-andai, itu akan melelahkan jiwa dan raga kamu. Jadi kita harus menjadi sosok yang realistis, orang yang lihat kenyataannya gimana nih. Kalau kenyataannya pahit ya udah, terima, jalanin. Gak ada tuh membandingkan terus berharap tuh gak ada. Pokoknya lihat realitanya, mau pahit mau manis kamu terima.
Yang ketiga, kamu bakal capek kalau kamu gak percaya sama diri kamu sendiri. Seperti halnya kamu mengikuti ombak dan arus, kehidupan juga harus punya prinsip. Kehidupan juga harus punya keteguhan hati. Kalau kamu gak percaya sama diri kamu sendiri, kamu akan terbawa dengan standar hidup orang lain, dengan pemikiran orang lain. Apalagi sekarang zaman sosmed ya, orang berpikirnya tuh kayak motivasi-motivasi yang ada di TikTok, yang ada di Instagram. Harusnya kita punya prinsip dan punya pemikiran sendiri, karena prinsip itu sangat perlu dalam hidup ini. Kita gak bisa mengikuti prinsip orang-orang di luar sana yang sudah sukses, yang sudah berhasil, sedangkan prinsip mereka yang dia pegang itu gak cocok sama kehidupan kita. Kita bisa punya prinsip, dicocokin dulu sama diri kita. Ini kita bakal komitmen gak nih kalau pegang prinsip ini? Bakal konsisten gak menjalani prinsip ini? Karena kebanyakan orang yang gak punya prinsip, dia akan mudah terpengaruh, akan mudah diberi asumsi-asumsi, digiring opini aja dia bakal mudah terbawa. Tapi orang kalau punya prinsip, itu hidupnya gak akan capek, karena dia gak bakalan melihat standar hidup orang lain yang harusnya gini biar sukses, harusnya kayak gini biar berhasil. Ternyata kalau kamu percaya sama diri sendiri, kamu gak usah bertanya sama orang gimana caranya biar berhasil, biar sukses. Karena kamu udah jalanin hidup kamu dengan bahagia, dengan happy aja, itu udah kesuksesan dalam hidup kamu. Kamu gak terlilit hutang pinjol aja, itu udah kedamaian dalam hidup kamu. Gak ada kamu ngikutin standar orang yang katanya hidup itu harus dinikmati, masa muda cuma sekali. Gak ada gitu. Kalau itu gak cocok sama kamu ya sama aja bohong dong. Yang keempat, kamu bakal capek kalau punya ego tapi tanpa ilmu. Setiap orang tuh butuh ilmu untuk mengatasi dirinya sendiri dan permasalahan yang ada di hidupnya. Cukup di mulut aja dengan kalimat sabar, menerima, itu aja gak cukup. Kita harus punya ilmu, pemahaman sendiri kenapa ini harus terjadi. Dalam arti pemahaman itu kita yakinin gitu. Kita yakin sama pemahaman yang kita percaya bahwa kita gak bisa mengandalkan perasaan, mengandalkan moodnya kita, mengandalkan feeling. Harus dibarengi dengan ilmu, karena ilmu yang kuat, ilmu yang hebat itu akan membawa kita kepada kedamaian dan ketenangan hidup. Orang bisa aja kayak ya udah takdirnya mau gimana lagi, ya udah terima aja kenyataannya udah kayak gini, nasi udah jadi bubur, ya udah mau gimana lagi, udah terlanjur. Itu cuma di mulut aja, tapi di dalam jiwa dan pikirannya itu sangat tersiksa, karena dalam dia memahami segala hal yang sakit di hidupnya, tidak cukup ilmu itu akan menyakitkan diri dia sendiri. Tapi kalau dia cukup ilmu, belajar, dia menambah pengetahuannya, kenapa ini semua bisa terjadi, dia mengoreksi diri dia sendiri. Apa yang salah dalam dirinya? Wah, itu bakalan punya ketenangan hidup. Sama kayak orang belajar filsafat, itu kan mendalam sekali. Coba deh untuk selalu enjoy for moment apapun keadaan kamu sekarang. Karena pelajaran hidup itu cuman pengen kamu menjalani dan merasakan apa yang terjadi sekarang. Mau itu sedih, pahit, mau itu kecewa, kamu rasain. Kalau kamu menolak keadaan, kamu berpikir bahwa harusnya gak kayak gini nih, aku gak mau nih kejadiannya kayak gini, itu tuh akan denial, akan penyangkalan. Terus-terusan kamu nyalahin orang, nyalahin kondisi situasi, nyalahin keadaan. Jadi gak ada yang namanya pelajaran hidup kalau kamunya gak menikmati proses. Kamu mikirnya kayak abis ini gue bakal dapet hadiah nih, apa ya hadiahnya, apa ya berkahnya dari kesabaran gue. Jadi cuman mengharapkan yang manis-manis, yang indah-indah, yang happy-happy. Tapi sebenarnya pelajaran hidup orang, kalau dia benar-benar masuk ke dalam perasaannya, kalau dia benar-benar menerima apa yang terjadi dan berpikir apa yang harus dirubah, apa yang harus dievaluasi,
muhasabah diri. Itu dia bakal level up, memiliki derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Karena kalau hidup kamu gak mau capek, kamu gak boleh menolak proses. Oke guys, thank you so much udah nonton video aku. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.